Saudara-saudariku yang terkasih, mengawali permenungan kita di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Baik, kami bersyukur atas kesempatan yang mana kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, agar dapat memahami kehendak-Mu. Biarlah firman-Mu menuntun hidup kami setiap hari. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat, dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah.'" Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah'?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya kepadamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus, karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam Injil hari ini kita mendengarkan tentang perjumpaan Yesus dengan seorang yang telah sakit selama 38 tahun di kolam Betesda. Lama penderitaan itu menggambarkan kondisi manusia yang terbelenggu oleh kelemahan dan ketidakberdayaan. Ketika Yesus bertanya, "Maukah engkau sembuh?" Pertanyaan itu bukan sekedar menyinggung keadaan fisik, tetapi menyentuh kedalaman hati. Apakah manusia sungguh rindu dipulihkan oleh Allah? Dalam terang iman, kisah ini menyingkapkan bahwa rahmat Tuhan selalu mendahului usaha manusia.
Kristus datang mencari, menjumpai, dan menawarkan keselamatan kepada mereka yang sering merasa tidak memiliki harapan. Pada percakapan selanjutnya, Yesus bersabda, "Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah." Ini menunjukkan bahwa penyembuhan ilahi selalu diikuti oleh panggilan untuk hidup baru. Orang yang tadinya terbaring kini dipanggil untuk berdiri dan melangkah, meninggalkan masa lalu yang mengikatnya. Tindakan ini melambangkan transformasi hidup yang lahir dari perjumpaan dengan Kristus. Masa Prapaskah mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak hanya ingin mengangkat beban kita, tetapi juga membangkitkan kita agar hidup dalam kebebasan sebagai anak-anak Allah. Kita berani berjalan dalam terang kasih dan kebenarannya. Tuhan memberkati kita selalu. Amin. Ya Allah Bapa, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengarkan. Bantulah kami agar dapat mengerti dan melakukan sabda-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Sertailah kami selalu dalam setiap langkah hidup kami. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.